Hai, Anda sedang menonton Aksenol. Kali ini kita ada di rubrik Beritax ke-8 di minggu ketiga bulan April 2019. Kita akan bahas, yaitu adalah sebentar lagi akan rilis GTX 1650 dengan 896 CUDA core. Rilisnya pada 23 April, berarti mungkin pas video ini dirilis. Jadi dia cuma punya 896 CUDA core, sedangkan untuk perbandingan pada 1660 kakaknya 1660 polos punya 1408 CUDA core. Jadi ini sangat jauh ya, berarti sekitar 60% doang sisa CUDA core yang ada. Dengan memorinya cuma 4 GB GDDR5, memori busnya 128 bit. Jadi performanya kalau dikira-kira mungkin akan sangat-sangat jauh dibandingkan 1660 polos. 1660 polos kemarin ada di kisaran, kalau yang generasi lama GTX 1070 kurang dikit lah ya. Berarti ini kira-kira ada di kisaran 1060 3GB mungkin atau 1050 Ti. Itu rilisnya 23 April, gambar-gambar udah mulai keluar ini, bocoran-bocoran kita menyadur dari videocards.com, ada dari Palit, ada yang dari Zotac, kalau tadi yang dari Tech Power Up itu ada dari EVGA. Jadi tampilannya ya macam GPU low end lah ya. GPU low end dengan heatsink aluminium biasa, dual slot atau single slot seperti itu, pendek, kecil. Tanpa power pin sepertinya. Ya, tanpa power pin. Semoga ini harganya ada di kisaran 1,5 sampai 2 juta atau mungkin 2,5 juta. Belum tahu, ini belum tahu sama sekali harganya. Mungkin di kisaran 2 jutaan sih harusnya. Kemarin kubu hijau Nvidia merilis driver untuk bisa melakukan real time ray tracing menggunakan kartu grafis GeForce GTX. Kalau kemarin untuk melakukan real time ray tracing harus menggunakan RTX, kalau sekarang bisa pakai GTX. Tetapi ada tapinya. Performanya benar-benar sangat tidak memuaskan. Jadi performanya sangat jauh dibandingkan dengan RTX yang punya RT Core. GTX hanya punya CUDA core, tidak punya RT Core buat melakukan proses ray tracing sendiri. Performanya sangat jauh. Kalau kemarin kita nyoba, di sini ada coba 1070 Ti sama 1660 polos tanpa Ti. 1070 Ti port royal tuh ada di 1300, sedangkan untuk yang 1660 polos itu ada di 1417, 1400. Bahkan 1660 aja bisa lebih kencang dari 1070 Ti. Berarti ada mungkin konfigurasi di dalam core Turing kan ya. Core Turing mungkin bisa lebih efisien dibandingkan Pascal dalam perhitungan ray tracing. Tapi kalau di RTX ada bantuannya lagi, yaitu RT Core tersendiri buat kalkulasi ray tracing tadi. Sedangkan yang paling dekat yaitu RTX 2060, RTX paling murah ada di 3784. Dari 1400 ke 3784. Buat gambaran aja itu udah kurang dari separuh berarti. Jauh sekali. 3 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat lebih kenceng kalau pakai RTX 2060. Ini secara tidak langsung Nvidia menyalakan fitur ray tracing pada GeForce GTX untuk membuat user merasa, wah, komputer saya sudah waktunya upgrade ke RTX, seperti itu. Karena setelah mencoba menggunakan GTX, frame rate-nya rendah sekali. Ini kalau dari datanya Nvidia sendiri, dirilisnya Nvidia di nvidia.com, ada data-datanya di sini. Battlefield 5 1920 x 1080 berarti Full HD, Ultra DXR, bahkan 1080 Ti aja 1080 Ti itu nggak bisa nembus 60 fps, kalah sama 2060. RTX 2060 bisa sampai 54 fps, sedangkan kalau yang 1080 Ti hanya bisa sampai 42 fps. Itu dengan Ultra DXR Ultra. Kalau medium DXR 1080 Ti hanya bisa setara dengan RTX 2060, 64,1 fps, sedangkan RTX 2060 ada di 63,9 fps. Ini memang secara tidak langsung Nvidia memaksa segeralah upgrade ke RTX karena game-game setelah ini banyak yang rilis menggunakan fitur DXR. Sedangkan dari kubu Mira sendiri,
kita mendapatkan bocoran, bukan bocoran langsung dari AMD-nya, tapi dari developernya PS5, PlayStation Lead System Architect, namanya Mark Cerny. Jadi dia membahas mengenai PS5 next gen console penerusnya PS4. Katanya akan menggunakan Ryzen 8 core dengan kartu grafis Navi dan satu lagi yang masih tertinggal yaitu support real-time ray tracing. Jadi secara tidak langsung ini mengkonfirmasi bahwa kemungkinan besar, kemungkinan besar kartu grafis Radeon Navi akan mendukung DXR yaitu tadi real time ray tracing. Dan PS5 ini menggunakan SSD ya wajar lah ya. Zaman sekarang masih pakai hard disk keterlaluan. Jadi secara tidak langsung ada konfirmasi dari Sony dari PS5 bahwa setelah ini kartu grafis Radeon generasi selanjutnya akan mendukung DXR, tapi rilisnya kapan kita belum tahu. Oke, sekian Beritax, sumber berita teraktual, terpercaya, terpanas, tertajam, terkompak, asyap. Nggak pakai asyap. Bagi Anda yang memiliki literasi tinggi, silakan mampir di website kami di aksut.id. Bagi Anda yang lebih suka video, bisa like dan subscribe karena kami ingin jadi techtuber yang bagus-bagus lah ya di Indonesia. Saya Latansa pamit undur diri. Salam informasi.